Jadi saya sama ngotot-ngotot. Mudah-mudahan sesuai apa yang diinginkan beliau. Jadi saya yakin jawaban ini saya ini tidak akan dibantah oleh beliau, karena saya mewakili beliau. Begini ya. Sebelumnya saya sedikit cerita. Dulu waktu saya belajar Nahwu Shoroh, saya berpikir begini. Kalau melugoti pegun itu cukup Nahwu Shoroh dan kamus. Tapi ternyata setelah semakin saya itu merasa bodoh, ternyata tidak cukup. Untuk melugoti makna pegun itu ternyata juga harus hafal istilah beberapa pan. Kalau tidak tahu istilah beberapa pan, ya tadi lazimah maknanya banyak, akhirnya dipilih satu, kata yang lainnya yang milih dewek. Gitu. Sependek pengetahuan saya, dari bahasa Wa'alzamu itu adalah salah satu istilah ilmu mantek. Tadi saya mendengar salah satu makna lazim itu ada adamul infikak. Ya betul, itu luzum. Dalam istilah pan mantek itu maknanya atau ta'rifkan itu adamul infikak. Ora bisa misah, atau bahasa simpel, bahasa zaman sekarang nanti otomatis. Nah, hanya saja saya menanggapi bahwa tadi yang mengatakan bahwa fakta tidak sedikit orang yang begini tapi kok tidak tawajuh ilahi. Begini, luzum itu ada 3 makna. Ada luzum laziman fi dhihni faqat, ada luzum laziman fil kharji faqat, ada luzum laziman fi dhihni wal kharji ma'an. Pangpunten, jadi kayak seperti ngajar ilmu mantek ya. Itu dalam istilah mantek. Luzum otomatis adamul infikak itu ada fil kharji faqat. Pak Moderator, saya minta waktunya tidak Pak. Ya, monggo, perumus bebas, monggo. Luzum pirin pakot itu adamul infikak, tidak bisa terpisahkan, hanya dalam hati. Istilahnya ngerti. Saya contohkan. Jika seorang itu mengerti, paham makna adamul basor, adamul basor itu tidak melihat, otomatis dia itu mengerti makna basor, makna melihat. Sebab tidak mungkin dia itu mengerti makna tidak melihat kalau jika dia tidak mengerti makna melihat itu sendiri. Itu lazim pilih ini pakot. Lazim pilih kharji pakot, bahasanya bukti. Apabila bukti A, maka otomatis bukti B. Semacam contoh, burung gagak. Kita tuh semua tahu bahwa burung gagak tuh warnanya hitam. Burung gagak warnanya hitam. Luzum, di mana-mana kapanpun ada manuk gagak, maka bukti warnanya putih. Warna putih, warnanya hitam. Itu luzum fil kharji faqat. Ada luzum duanya, luzum fil kharij wa luzum fil dhihni. Seperti takrib insan. Insan itu mananya hayawanun natik. Cuman luzum, di saat kapanpun kita mengerti mana insan itu adalah hayawanatik, maka kita akan mengerti bahwa hak insan itu qabilul ilmi, bisa dididik. Itu loh, kalau kita mengerti mana insan itu hayawanatik, otomatis kita akan mengerti bahwa insan itu qabilul ilmi. Dan juga bukti, di mana-mana bukti insan, maka pasti
pasti bukti insan tuh qabilul ilmi. Itu jadi itu dari mana luzum sendiri. Nah, tinggal wayalzamu ini termasuk luzum yang mana? Ini yang mungkin perlu pembahasan. Yang kata teman saya yang tadi di depan perlu referensi itu. Ya. Secara makna kalau istilah mantek tuh luzum tuh tadi ada luzum zinan fakot, ada luzum khorjan fakot, ada luzum zinan wa khorjan ma'an. Nah ini yang nanti perlu kita digali lebih mendalam. Ini luzum yang mana? Atau bisa juga mungkin ini suatu penawaran saja. Saya itu tadi ada yang dari Mujamul Mufassal, dari mana lazim ini ada beberapa makna. Tadi saya mendengar salah satu makna wa nasya ya. Nasya'an anhu. Nah ini saya sedikit tertarik. Mungkin ini satu penawaran ya. Bagaimana kalau kita mana ya zam itu bimana ya tawal bimakna nasya'anhu. Dengan korena indikasi di depannya ada bahasa ya tawaladu anhu. Di depannya ada bahasa ya tawaladu. Ya tawaladu anhu itu adalah kata persamaan daripada nasya'anhu. Itu barangkali itu. Itu hanya penawaran. Antara ditolak dan tidak ditolak itu ya itu sih terserah. Ya itu mungkin hanya itu saja. Jadi bentuknya bukan merumuskan, karena tadi saya itu hanya ada rumus. Jadi saya itu hanya bentuknya menawarkan. Ya mungkin itu saja Pak Moderator. Oke, terima kasih. Ya terima kasih Pak Kiai Asep. Ya beliau menawarkan bahwa yalzamu di sini itu nasya'anhu gitu. Singkat aja lah. Marang. Perkenalkan, saya perwakilan dari Pondok Pesantren Madinatul Najah. Sang pemuas. Wa yalzamuhu tawajjuhu ilaihi wal yaqinu bihi. Saya pribadi loh ini cuman ditawarkan barangkali pada mau gitu. Jadi saya enak membaca wayul zimuhu, jadi bimakna muta'adi, jadi mewajibkan kepada orang apa atawajjuhu madhab ilaihi pada Allah, wal yaqidu dan yakin bihi dengan Allah. Artinya apa? Berpikir tentang ayat-ayat Allah itu bukan kok menetapkan orang itu tawajuh, itu tidak. Ada kalanya orang yang berpikir tentang ayat-ayat Allah itu malah ngelantur. Contohnya ada cewek pakaiannya Sekwilda atau pakaiannya bupati. Begitu kita berpikir, merenung dia, itu kan ayat Allah juga. Apa yang terjadi? Bukan menetapkan kita ke tawajuh kepada Allah, tidak, tetapi malah justru ngelantur. Makanya saya lebih senang jika dibaca wayul zimuhu tawajuh. Jadi berpikir tentang ayat-ayat Allah, tawajuh itu harus diwajibkan bagi orang tersebut yang berpikir tentang ayat Allah. Begitu. Kalau tidak bisa menghadap madhab kepada Allah, jangan berpikir tentang ayat Allah gitu. Karena kalau ada cewek lewat, ternyata pakaiannya bupati tinggi-tinggi, saya yakin, apalagi ini kayaknya normal semua. Kayaknya kalau sampai tidak bertawajuh kepada Allah pasti ya lantur. Terima kasih. Jadi saya sepakat, bukan sepakat ya, karena tidak ada yang menyepakatkan. Saya lebih senang wayul zimuhu tawajuhu, bukan wayal jamuhu. Wayul zimuhu tawajuhu ilaihi wal yaqulu bihi. Jadi berpikir tentang ayat-ayat Allah wajib, tawajuh itu wajib. Gitu ya. Terima kasih. Ya terima kasih dari kalian dari Pondok Al-Fatih. Atas sama Rois yang mungkin bingung kayaknya dibully. Saya setuju dengan Kiai Asep. Atau ada tambah sedikit lah. Kalau di wayul zimu itu sudah harokannya apa kayak alzamu ya Pak? Gak bisa dirubah itu Pak. Itu karangan sendiri. Karangan sendiri itu benar. Yang kurang puas. Nah, kalau itu diwajibkan,
ya kita dosa kabeh. Ketemu cewek bukan merung Allah, ketemu ini bocah wadone iki di nyapin Gusti Allah. Dosa kabeh kita. Nang omah wae kudu jam di mendi. Iya. Isolasi mandiri nantinya harusnya. Dan jaga jarak. Kami setuju dengan Ki Asep. Atau ada tambahan di Al-Zam itu bisa juga bermakna tadi nasya'a, juga bisa bermakna menetapkan. Duanya, memastikan. Jadi ada semacam sebab akibat. Diambil dari Korea tadi yatawaladu, ya. Jadi dengan apa tadi itu merenungkan ayat-ayat Allah bisa memastikan akan menghasilkan apa itu Pak? Tawajuh dan yakin pada Allah. Quran menyebutkan apa hadis niki? Tafakkaru fi khalqillah wal tafakkaru fi dzatillah. Ngoten niku. Sesampai renung makhluk Gusti Allah, pasti kita akan ketemu Gusti Allah. Cuma mau sing durung sampai ka berarti tekan mono bae, Pak. Ya. Ku duwe ndeleng bocah wadon ketemu Allah malah kesasar. Nah, ibaratnya kudu sekolah, anak batu ngejak PS-an, wis di PS-an wis mending. Saya kira itu ya. Kula setuju kalian Ki Asep dan tadi dari saya kira dari Bunder apa? Kedung Bundar tadi bermakna nas'a gitu. Nas'a sholat, kula setuju. Wonten mangga dumateng litune disemakan. Kiai Musaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ya, Mujib yang saya hormati, Bang Muhammad, Bang Asep, sanes-sanesipun, serta para musyawirin yang saya hormati. Apa berarti saya berpendapat aja ya? Kalau saya melihat itu sangat memungkinkan ya, lafadz yalzamu itu ya makna-makna kang sampean waca kabeh. Ana wajib, ana pasti, ana harus, ana netepaken ya. Nah, ketika kita memilih dari beberapa makna yang sangat memungkinkan, pas kita menggunakan makna apa? Ya, apakah makna wajib, pasti, nasya'a, atau menetapkan? Itu yang perlu kita perhatikan adalah siakul kalimah ya. Jadi saya yakin lafadz yalzam pertama, lafadz yalzamu itu tidak berdiri sendiri, artinya pasti ada korelasinya dengan kalimat sebelumnya, termasuk kalimat setelahnya. Yang kedua, dengan memperhatikan siakul kalimah ya, yang kedua kita juga harus memahami kang dikarepaken kalimat itu tuh seperti apa, yang diinginkan itu seperti apa, sehingga dengan begitu kita bisa memilih makna yang pas dari beberapa pilihan makna itu tadi ya. Kalau kita perdebatkan apakah wajib atau harus atau apa tadi nasya'a, saya kira nanti ada titik temu ya. Cuma saya ingin menggarisbawahi seperti itu ya. Apakah kita maknai harus, maknai wajib, maknai tetap, atau maknai apa tadi ya, nasya'a hasola ya, mangga silahkan, itu pilihan-pilihan yang bisa kita pilih. Namun setidaknya pendekatan yang kita gunakan untuk memilih dari pilihan-pilihan makna tersebut, kita perlu perhatikan. Kalau menurut saya itu siakul kalimah itu tadi ya, pasti ada kaitannya dengan lafaz sebelumnya,
dan juga ada lafaz setelahnya. Terus yang dimaksudkan dari teks yang kita baca itu seperti apa? Kadang-kadang kan kita begini, ketika membaca itu terampil, tapi murati bulet, kesimpulannya tambah bulet maning. Oh, ya. Belum lagi nanti ketika kita menerjemahkan. Nah, maka sebenarnya menurut saya pendekatan siyakul kalimah itu salah satu pendekatan yang sangat efektif kalau menurut saya. Ya, ini kalau menurut saya. Jadi silahkan monggo mau yalzamu mau apa terserah. Yang penting kira-kira maksud dari kalimat tersebut itu yang diinginkan seperti apa. Itu yang perlu kita perhatikan. Memang bertafakur itu bisa menghantarkan seseorang untuk mengenal Tuhan, ya, mengenal Allah. Untuk mungkin dari seputar pertanyaan nahwu sorof dan maknanya sudah ya, kita langsung ke membuka pertanyaan seputar materi pembahasannya ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 11 ya. Moga-moga. Masih. Nanti masih jalan. Mungkin. Pun lagi pun deh. Oh, masih tapi oke. Ini yang belum mulai yang belum tak deh. Pangapunten ya kepada yang itu laptop, saya minta dari awal dia apa namanya ya dari Sania. Oh, scroll. Ya, Sania. Coba ke atas. Bukan ke atas, jadi ke bawah. Oke, pun cekap. Gini, pangapunten nggih. Mungkin kena keterbatasan ilmu saya, bukan hanya keterbatasan, sangat terbatasan. Dari awal tadi Saniha sampai tadi yang dibaca oleh moderator itu ada beberapa pembahasan yang pindah-pindah. Kalau kita lihat matan Iqamus sholat itu berarti sedang menceritakan tentang masalah rukun sholat. Terus Syekh Nawawi menjelaskan tentang martabat atau derajat keutamaan sholat, waya abdul fardi dan sebagainya. Tiba-tiba ke bawah menceritakan tentang masalah tafakur. Ke bawahnya lagi menceritakan tentang masalah min alamati mautil qalbi. Kira-kira itu korelasi daripada pembahasan itu kayak apa ya? Nyambungnya tuh. Ini mungkin pertanyaan yang saya anggap muskil. Kalau kita fokuskan kepada pembahasan masalah rukun Islam, di sini menceritakan tentang masalah sholat, harusnya cukup hanya menceritakan derajat sholat itu lebih utama daripada yang lain, bla bla, udah. Terus yang ketiga, di sini menceritakan tentang tafakur, menceritakan tentang min alamatil mautul qalbi. Ini korelasinya apa?
munasabahnya tuh. Ini yang sampai saat ini saya tuh belum mendapatkan pencerahan. Barangkali para kiai di sini, bukan barangkali tapi saya memohon pencerahan daripada para kiai di sini. Ya itu saja mungkin pertanyaannya. Terima kasih.